Keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang memberhentikan pelatih timnas Shin Tae-yong menuai pro kontra. Salah satunya isu tekanan dari sejumlah pihak antara lain mafia bola hingga exco PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tegas membantah dan menyebut dirinya bukan pemimpin yang mudah ditekan serta semua keputusan telah dipertimbangkan matang. Saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Bagaimana PSSI bersama Liga melakukan perbaikan match fixing, itu tekanannya jauh lebih berat gitu. Saya rasa saya bukan tipe pimpinan yang takut ditekan-tekan. Saya percaya apa yang kita jalankan untuk kebaikan semua, kita kerja lillahi ta'ala, ya insya Allah. Ya, saya rasa apa yang kita kerjain sekarang juga tentu semuanya dimudahkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membantu ini semua gitu. Dalam unggahan Instagram PSSI soal konferensi pers pemberhentian Shin Tae-yong, anak STY Shin Jae-won menuliskan komentar kekecewaannya lewat kolom komen. Shin Jae-won bilang, "Dia telah menempatkan Indonesia sampai ke posisi ini dan begini cara Anda memperlakukannya. Kerja bagus PSSI, kalian akan menyesali keputusan yang diambil," ujar anak STY. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo terkejut dengan keputusan PSSI mengganti STY. Joy bilang jika butuh penggantian ini momen kesempatan karena masih ada waktu sekitar 1 bulan menuju kualifikasi Piala Dunia. Namun masih ada harapan jika pelatih yang diambil adalah mantan pemain timnas Belanda yang memiliki lisensi kepelatihan profesional. Saya mengkritik keras Shin Tae-yong juga, tapi saya terkejut karena ada alasan apa Shin Tae-yong dipecat? Karena kalau kita bicara soal progres dan macam-macam, indikatornya jelas. Ya kan, peringkat FIFA Indonesia naik, Indonesia masih bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, bahkan setelah mengalahkan Arab Saudi, peluang itu terbuka lebar kan. Memang Indonesia kalah dari Cina, tapi kan menang lawan Arab Saudi. Dan itu tidak pernah terjadi pada beberapa belas tahun terakhir. Tapi kalau memang diambil dari mantan pemain nasional Belanda yang sudah berlisensi pelatih pro, saya yakin sih akan ada perubahan yang cukup signifikan ya, terlepas dari kontroversi pemecatan Shin Tae-yong. Tetapi kalau diganti oleh pelatih orang Belanda yang sudah punya reputasi internasional, saya yakin progresnya akan lebih baik daripada kalau masih tetap dipegang oleh Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membenarkan salah satu kandidat menargetkan membawa skuad Garuda tembus ke Piala Dunia. Tim Liputan Kompas TV. Setelah PSSI menghentikan kontrak kerja sama dengan Shin Tae-yong, bagaimana persiapan timnas jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia? Kita temui jurnalis Kompas TV, ada Edwin Zan di kantor PSSI Jakarta. Edwin, selamat petang. Bagaimana persiapan timnas jelang kualifikasi Piala Dunia dan siapa saja nama kuat pengganti Shin Tae-yong, Edwin? Edwin?
dan strategi kedepannya berdasarkan dari konferensi pers yang dilakukan oleh PSSI kemarin. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia memang menyatakan terdapat beberapa strategi, namun sebelumnya yang perlu kita berikan sorotan adalah terkait dengan beberapa match ke depan yang dinantikan, lanjutan dari kualifikasi Piala Dunia zona Asia, yakni di grup C ini. Nah, untuk Indonesia sendiri memang setelah menghadapi dari September hingga November beberapa match melawan Bahrain, Arab Saudi, hingga Tiongkok dan juga Jepang. Nah, nantinya di match pertama di tahun 2025 akan berlangsung pada 20 Maret 2025, di mana Indonesia akan melawan Australia. Berlanjut berikutnya bertemu kembali dengan Bahrain pada 25 Maret, lalu cukup jauh setelah Maret itu ada di Juni. Di Juni ada dua negara, yakni ada Tiongkok dan juga Jepang. Nah, dari beberapa match yang masih menanti timnas Indonesia ini, ada sejumlah strategi yang tadi saya sebutkan yang telah PSSI siapkan untuk para pemain. Nah, bukan hanya untuk para pemain bahkan, tapi juga dari segi manajerial. Manajerial di sini terbilang ada dua, yakni dari segi PSSI dan juga pelatih yang nantinya akan kita ketahui bersama siapa yang akan menggantikan pelatih Sinteyong. Nah, terkait dengan strategi yang dilaksanakan, yang pertama adalah dengan komunikasi yang dijalin dari PSSI ke pemain dan juga PSSI ke pelatih. Begitu pula seperti roda ya, tiga poin ini, tiga tumpuan ini yang akan terus dilancarkan dan ditingkatkan kembali intensitasnya. Mengingat memang pada beberapa waktu disebutkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada konferensi pers kemarin Senin 6 Januari 2025 terdapat beberapa kendala komunikasi yang dirasakan pada momen sebelumnya. Terutama di situ Erick Thohir juga menyebutkan pada pertandingan sebelum, pra, dan juga pasca melawan Tiongkok pada bulan September seperti itu ya, kalau kita lihat dari lini masanya. Maksud kami Oktober, 15 Oktober. Nah, di sana terdapat memang dinamika, dan intensitas dinamika ini cukup tinggi dikatakan oleh Erick Thohir. Nah, itu yang nantinya akan menjadi evaluasi. Nah, kalau kita dengarkan juga kemarin sempat disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional seperti itu ya. Memang Marji sendiri juga bahkan mengiyakan bahwa memang dinamika itu terjadi dan nampaknya terdapat beberapa pengaruhnya kepada kualitas permainan yang ditampilkan oleh para pemain timnas. Nah, selain komunikasi dan juga pastinya itu yang menjadi kunci seperti itu ya, Dipo dan juga saudara, hal lain adalah terkait dengan formasi pelatih yang digaungkan berkali-kali oleh Erick Thohir pada konferensi pers kemarin, yang menjadi perubahan yang akan dilakukan sambil menunggu nama pengganti pelatih Sinteyong. Nah, yang pertama ini adalah formasi terkait dengan pelatih utama akan ada satu, lalu akan dibantu oleh dua asisten pelatih. Nah, dua asisten pelatih ini difokuskan kemarin dari pernyataannya. Yang pertama akan menempel dengan pelatih utama, dan yang kedua nantinya akan fokus untuk menangani timnas U23. Namun, dan ini akan bersama-sama untuk saling bahu-membahu membantu pemain timnas untuk mencapai prestasi yang paling tinggi supaya dapat nantinya berlaga di Piala Dunia 2026. Nah, terkait dengan tadi formasi pelatih, disebutkan juga di Podan Saudara kalau ada beberapa nama yang muncul. Nah, beberapa nama yang muncul ini nampaknya tidak asing, karena memang sudah banyak tersebar dan ramai diisukan di jagat media sosial, terutama apalagi belum lagi dengan beberapa yang kita sebut kisi-kisi yang disampaikan oleh jurnalis olahraga Italia yang bernama Fabrizio Romano, yang memang merupakan juga disebut pakar transfer seperti itu di Eropa. Karena Fabrizio ini menyatakan ada beberapa nama, beberapa kandidat nama yang akan menggantikan pelatih Sint seperti itu, ada Van Gaal dan Van Bronckhorst. Nah, yang selain yang saya sebutkan tadi juga yang memang menarik untuk dan mendapatkan respons yang begitu banyak dari masyarakat Indonesia adalah yang memang diiyakan oleh Erick Thohir, yang memang disebutkan dibenarkan Erick jadi salah satu kandidat, yakni ada Patrick Kluivert. Nah, Patrick Kluivert ini
menjadi salah satu kandidat yang katanya datang ketika 25 hingga 30 Desember Erick Thohir membuka warung, disebutkan seperti itu ya, menginterview dan juga mewawancari satu persatu kandidat calon pengganti, pelatih pengganti dari Sintayong ini. Dan nantinya pastinya kita nantikan karena memang dari pernyataan resmi PSSI nantinya pada tanggal 11 Desember, maksud kami 11 Januari 2025 pada Sabtu ini akan datang pelatihnya, lalu pada 12 berlanjut di hari Minggunya 12 Januari 2025 akan diadakan konferensi pers secara resmi untuk memperkenalkan pelatih yang baru. Dipo. Kita akan tunggu pada tanggal 12 Januari 2025 siapa pelatih baru timnas Indonesia yang akan menggantikan Sintayong. Terima kasih Edwin Zan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.